Baik saudara, kita melanjutkan hari ini pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-30. Karena kemarin kita sudah selesai dengan pasal 29 tentang bagaimana Tuhan mengatur persembahan-persembahan, bahkan ada persembahan pagi, persembahan petang. Kita belajar bahwa dulu itu sangat luar biasa untuk bisa datang kepada Tuhan dengan syarat-syarat yang luar biasa. Tapi kita bersyukur kita ada di zaman perjanjian baru sekarang. Kita tinggal datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan hati yang kudus, hidup yang kudus Dan kita akan lanjutkan sekarang Keluaran pasal 30 mengenai mezbah pembakaran ukupan. Ayat yang pertama, haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Ayat 2, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. 3, haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. 4, haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, dan pada rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Ayat yang kelima, haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kau salutlah dengan emas. Ayat 6, haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di tempat tabir penutup tabut hukum di depan tabut pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Saudara, kalau kita lihat di sini semua pembuatan tabut-tabut dulu, tempat persembahan itu semua dari emas, batu permata. Betapa di sini kita melihat betapa mulianya Tuhan, betapa kita harus memberikan penghormatan, tetapi kita juga percaya di zaman perjanjian baru, emas dan perak Tuhan bilang itu tidak ada artinya, tetapi persembahan hidup, hati yang kudus yang berkenan kepada Allah itulah yang ada artinya, saudara. Dikatakan di sana ayat yang ke-7, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu haruslah ia membakarnya. Ayat 8, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, ia harus membakarnya dengan ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Ayat yang ke-9, di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ungkupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Ayat yang ke-10, sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Jadi kita melihat saudara Tuhan itu menginginkan sesuatu yang dipersembahkan itu kudus Jadi dulu ada korban pendamaian. Kenapa? Karena dosa itu akan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau mau manusia itu diperdamaikan, dia layak menghadap kepada Tuhan, dia harus diperdamaikan. Artinya apa? Harus mempersembahkan korban. Ada darah yang dicurahkan dan itu imam yang harus melakukannya. Jadi saya juga membayangkan dulu imam itu betapa repot saudara kalau ada orang berbuat dosa, dia harus datang mempersembahkan korban untuk penghapus dosa dan lain sebagainya. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menjadi korban. Tuhan Yesus menjadi domba agung yang memperdamaikan kita dengan Allah, dan karena itu tidak ada lagi yang menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-11, di sana juru perikopnya mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. 13, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus, sikal ini 20 gera beratnya, setengah sikal itu persembahan khusus bagi Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan.
Ayat 15, orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Nah, kita tahu ini bersama ya ketika bangsa Israel dibawa keluar ya oleh Musa ya, dan mereka harus didaftarkan kembali karena saudara itu ya saudara bisa bayangkan mereka tuh dibawa ya ribuan orang. Jadi ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir ya, dan akhirnya mereka bisa ya digembalakan dan Harun yang menjadi imam. Jadi didaftar kembali jumlah mereka. Setiap orang harus membayar ya uang. Tidak, yang kaya nggak boleh lebih, yang miskin juga tidak boleh kurang. Nah, uangnya untuk apa? Uang itu dikatakan dan haruslah engkau mengut uang pendamaian itu bagi orang Israel dan menggunakan uang itu untuk apa? Ibadah dalam kemah pertemuan, karena untuk ibadah juga dibutuhkan ya pengeluaran. Jadi dari uang itu dipakai untuk ya melakukan atau ya mengadakan ya rutinitas dari ibadah itu sendiri di mezbah saudara. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan, di sana kita akan lanjutkan judul perikopnya mengenai bejana pembasuhan. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya jangan mereka mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Jadi saudara, Harun dan keturunannya sebagai imam harus membasuh tangan dan kaki mereka di kolam pembasuhan. Kalau kita lihat ya di zaman perjanjian lama seperti ya saudara seberang kita ya. Jadi ambil air ya, membasuh tangan dan kaki sebagai tanda mereka harus kudus saudara. Supaya Tuhan bilang apa? Mereka tidak mati ketika mereka masuk ke dalam mezbah saudara ya. Dan akhirnya mereka harus membasuh di kolam pembasuhan. Ini juga adalah gambaran bahwa kalau kita ingin menghadap Tuhan, kita harus membasuh hati kita, hidup kita. Kalau ada dosa, kita minta ampun, baru kita bisa menghadap kepada Tuhan. Supaya kita tidak mati. Mati apa? Mati rohani. Ya, bukan mati secara fisik saja, tetapi mati rohaninya saudara. Kalau orang itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-22 sekarang kita akan baca. Dikatakan di sana mengenai minyak urapan yang kudus ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum, setengah dari itu yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ayat 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang
biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara segala bangsa. Saudara, kita lihat di sini tidak main-main. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat minyak urapan, tapi minyak itu tidak boleh dicontoh karena itu minyak dipakai di tempat yang maha kudus, saudara, untuk mengurapi tempat-tempat dan barang-barang yang kudus. Nggak boleh dicontoh. Kalau ada yang mencontoh kata firman Tuhan, maka dia akan mati. Kita lanjut ayat 34. Mengenai ukupan yang kudus, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah digarami, murni dan kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kau buat bagi kamu sendiri, itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk mengurapi baunya, menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Kita lihat, saudara, ketika Tuhan memberi perintah satu kepada Musa membuat minyak ya untuk diurapi di tempat yang maha kudus, tidak boleh dicontoh karena orang yang mencontohnya pasti akan mati. Kita melihat, ya, dari sini kita bisa banyak belajar dan tidak banyak yang bisa kita paparkan hari ini karena ini hanya mengenai peraturan-peraturan di zaman perjanjian lama untuk menghadap Allah di kemah pertemuan, kemah maha suci. Jadi saudara, kita hanya bisa belajar malam ini bahwa betapa kudusnya Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan yang terus mengajarkan kepada kami. Ajar kami juga terus menghargai Tuhan dalam kekudusan-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, memberikan penghormatan, pujian yang harum bagi Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan tanpa membawa apapun, ya, tapi kami tahu persembahan yang harum bagi Tuhan adalah hidup yang kudus di mata Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hidup kami, layakkan setiap kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena itu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, sehingga engkau boleh diberkati Tuhan dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap